Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 37,78 poin atau turun sekitar 0,57% ke posisi 6.598,21 pada akhir sesi 2 perdagangan hari ini 10 Maret 2025. 8 dari 11 indeks sektoral indeks harga saham gabungan terperosok ke zona merah dengan sektor barang baku terkoreksi paling dalam 3,24%. Sedangkan 3 sektoral yang menguat diantaranya sektor teknologi naik 5,32%, sektor barang konsumen primer naik 0,51%, dan sektor barang konsumen non-primer naik 0,40%. Pada akhir perdagangan, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 37,78 poin atau turun sekitar 0,57% ke posisi 6.598,21. 226 saham bergerak naik, 368 saham turun, dan 210 saham cenderung stagnan. Total volume perdagangan saham mencapai 18,69 miliar saham dengan total nilai mencapai 9,25 triliun rupiah. Top gainers indeks unggulan LQ45, saham PT Charon Pokpan Indonesia, saham Indofood Sukses Makmur, dan saham Semen Indonesia. Sedangkan saham PT Vale Indonesia, PT Aneka Tambang, dan saham PT Merdeka Copper Gold menjadi top losers. LQ45 masing-masing melemah 9,68%, 8,59%, dan 8,50%. Untuk selengkapnya saat ini kita akan berbincang dengan Fat Aliansyah Budiman, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Fat. Halo, Halo, selamat sore Pak. ya sore. Pak Fat, seperti apa rangkuman pergerakan IHSG untuk hari ini Pak? Ya, jadi kalau untuk IHSG hari ini mengalami pelemahan dan kalau kita lihat juga nggak cuma IHSG, LQ45-nya turunnya juga lebih besar ya, sekitar 1,4%, IHSG turun sekitar 0,57%. Dan mungkin yang saya garis bawahi untuk keadaan saat ini nilai transaksi nggak terlalu besar. Tadi saya cek mungkin sekitar hampir 9 triliun untuk perdagangan hari ini. Dan kalau kita lihat saham-saham perbankan juga masih mengalami penurunan, blue chips juga masih mengalami penurunan, bahkan saham-saham yang selama ini menjadi pendorong IHSG dari sisi saham-saham yang konglomerasi pun juga mengalami penurunan pada hari ini. Cuma kalau kita lihat tadi sektor yang salah satu yang performance atau mungkin terbaik lah ya kalau boleh dibilang itu dari sisi teknologi, di mana memang drivernya itu datang dari saham-saham yang berhubungan dengan data center ya yang naik kencang seperti DCI. Itu mungkin untuk rangkuman untuk hari ini. Baik Pak, lalu apakah yang mendorong penguatan di sektor teknologi Pak? Iya, kalau untuk teknologi sendiri memang yang paling besar itu datangnya dari DCII dan kalau kita lihat saham DCII ini market cap-nya paling besar, tapi memang secara likuiditas ini nggak terlalu besar ya. Jadi pergerakannya em, memang dalam tanda kutip dia bisa naik kencang tapi memang nggak terlalu liquid sahamnya. Jadi itu yang menjadi driver dari sisi saham teknologi itu dari si DCI. Sedangkan untuk beberapa saham teknologi yang lain cukup mix pergerakannya, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, yang memang menjadi penggerak dari saham-saham teknologi itu dari saham-saham yang berhubungan dengan data center tadi kalau saya cek ya. Baik Pak Fat, lalu kita juga melihat bahwa saham brand ini kan menunjukkan pergerakan positif setelah mendapatkan prayogo pangestu akumulasi sebesar 1,5 juta saham sejak 25 Februari kemarin. Nah, berapa sinyal potensi kenaikan lebih lanjut serta proyeksi harga menuju resisten terbarunya seperti apa Pak? Iya, jadi kalau untuk saham brand sendiri, pembelian dari eh, apa pengendali ya, atau mungkin salah satu yang saham yang sebelumnya, atau mungkin Pak Prayogo yang ikutan beli lagi, itu harus diperhatikan bahwa bukan serta-merta yang langsung mendorong harga sahamnya naik ya, tapi baik lagi kalau dilihat dari keadaan sekarang, beberapa katalis yang ditunggu sama pasar adalah satu dari sisi kinerja fundamental untuk brand itu sendiri, ya apakah dari sisi proyek-proyek yang lagi mereka kerjakan itu bisa segera langsung terrealisasi atau mungkin bisa langsung berimbas ke kinerja keuangan.
Selain itu juga mungkin yang ditunggu sama pasar adalah apakah memungkinkan untuk saham-saham seperti brand ini bisa masuk berpotensi masuk ke dalam hitungan indeks global lagi. Itu yang mungkin menjadi salah satu katalis yang bisa mendorong pergerakan ke arah positif ya untuk saham brand. Tapi untuk saat ini mungkin kalau kita perhatikan hari Jumat terjadi kenaikan beberapa saham tergolong di konglomerasinya Pak Prayogo. Hari ini justru malah mengalami penurunan dan sejauh ini sih kalau boleh dikatakan pergerakan sahamnya masih tergolongnya masih sideways ya kalau dari sisi teknikal ya. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari apakah akan terjadi rebound. Kalau terjadi rebound harusnya berpotensi melanjutkan penguatan lagi. Pak Fuad, kalau kita lihat besok ini kan indeks keyakinan konsumen bulan Februari akan dirilis, yang diprediksi itu akan menguat kembali. Nah, apakah ini bisa menjadi katalis yang positif untuk pergerakan IHSG? Iya, jadi kalau dilihat dari dalam negeri, sepertinya berita-berita yang sifatnya seperti yang disebutkan belum cukup untuk bisa memberikan sentimen yang positif sekali ya untuk IHSG ya. Karena kalau misalnya berhubungan dengan daya beli masyarakat, pasar pasti akan memperhatikan kira-kira akan seperti apa ketika momen puasa dan Lebaran ini dan beberapa bulan setelah momen puasa setelah Lebaran ini akan seperti apa. Apakah akan terjadi kestabilan atau mungkin justru mengalami penurunan yang signifikan itu yang ditunggu sama pasar sih sebenarnya. Jadi untuk saat ini pasar akan lebih cenderung fokus dengan berita-berita yang dari sisi global ya yang berpotensi mempengaruhi pergerakan nilai kurs terutama. Sedangkan kalau dari dalam negeri, mungkin pasar akan lebih memperhatikan sentimen yang sifatnya itu ke emiten yang langsung ya. Kalau untuk secara makro mungkin nggak akan terlalu berpengaruh signifikan nih, karena di minggu depan mungkin likuiditas pasar udah akan menurun secara signifikan ya, karena udah mulai masuk momen mau masuk liburan ya. Terakhir, Pak Fuad, seperti apa arah pergerakan IHSG untuk esok hari dan apa rekomendasi serta analisis Anda, Pak? Ya, jadi kalau untuk IHSG sendiri, kita melihat pergerakan IHSG itu cenderungnya masih berpotensi melanjutkan pelemahan ya. Jadi memang ada beberapa titik yang harus dijaga untuk saat ini supaya pergerakan besok tuh lebih cenderung stabil. Yang harus diperhatikan sebenarnya beberapa eh, saham-saham seperti saham perbankan yang kita expect seharusnya ada perlawanan besok. Tapi kalau misalnya belum ada perlawanan, ini yang sebenarnya agak agak berbahaya sebenarnya buat IHSG. Dan kalau misalnya dilihat katalisnya dari mana untuk IHSG yang bisa menggerakkan IHSG, mungkin kita akan lebih lihat dari saham-saham yang mungkin tidak terlalu besar pengaruh dari sisi outflow dari asing ya, itu yang mungkin akan lebih cenderung lebih lebih kuat ya. Saham-saham seperti saham-saham konglomerasi mungkin akan lebih punya tendensi bergerak anomali ya dibandingkan saham-saham yang blue chips ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan analisisnya, Fuad Aliansyah Budiman, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Indonesia.